Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menambah penjelasan atau mungkin mengulang penjelasan terkait dengan materi kimia, yaitu topik larutan ya, larutan. Nah, jadi konsepnya adalah kalau yang namanya larutan itu adalah mungkin contoh mudahnya saja, misalnya kita punya satu gelas air, kemudian kita punya ini misalnya gula gitu ya, kemudian ini air. Nah, ketika gula ini dimasukkan ke dalam air ini, kemudian ini menjadi suatu larutan di mana gulanya itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi di sini sebenarnya mengandung gula, kemudian mengandung air juga. Cuman tampilannya adalah satu macam ya, satu macam. Atau kalau dibilang ini adalah homogen. Nah, homogen. Nah, ini yang namanya larutan ya. Jadi ada suatu, jadi kalau larutan itu mesti ada suatu, ini pelarutnya namanya, istilahnya pelarut, kemudian gula ini adalah yang terlarut. Nah, terlarut. Jadi umumnya yang menjadi pelarut ini volumenya lebih besar dan menjadikan tampilan dominan homogen di sini. Kalau di sini mungkin kelihatannya kan hanya air saja, sebenarnya di sini sudah mengandung gula. Jadi terlarut umumnya adalah yang sedikit, pelarut umumnya yang lebih banyak. Nah, ini salah satu contoh yang namanya larutan. Jadi larutan ini adalah campuran dari dua senyawa atau lebih. Ya, ini senyawa ya, senyawa gula. Terus ini adalah senyawa air. Nah, menjadi suatu campuran yang homogen. Ini adalah larutan. Nah, kemudian yang namanya larutan umumnya kita harus menyatakan dalam suatu konsentrasi, biasanya konsentrasi. Nah, konsentrasi. Nah, untuk menyatakan konsentrasi larutan ini umumnya yang dipakai yang pertama adalah ini menyatakan persen volume dari yang terlarut dan yang pelarut plus terlarut. Nah, jadi larutan itu bisa dinyatakan dalam bentuk konsentrasi. Konsentrasinya adalah perbandingan volume ya, perbandingan volume dari terlarut dan pelarut. Nah, jadi misalnya sebagai contoh kalau di materi itu perbandingan yang volume adalah sebentar. Nah, persen volume yang contohnya ini. Jadi contohnya suatu konsentrasi, hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen volume yang dibuat dengan melarutkan 30 ml NaCl ke dalam 70 ml air. Contohnya kembali ke sini. Mana tadi? Nah, contohnya ada 30
ml NaCl yang dilarutkan dalam 70 ml air. Nah, hitung konsentrasinya. Konsentrasi tapi dalam persen volume. Nah, persen volume ini biasanya kalau larutan ini dalam mililiter per mililiter seperti itu. Jadi kalau di sini 30 ml NaCl dilarutkan dalam 70 ml air, berarti yang menjadi terlarut, nah yang menjadi terlarut adalah yang ini. Kemudian pelarutnya adalah yang ini. Berarti persen volume ini berarti adalah terlarutnya ya. Berarti terlarut per ya, 30 dibagi yang bawah itu adalah mililiter, yang bawah ini adalah volume dari pelarut dan terlarut, berarti 30 plus 70 kalikan 100%, berarti ini sama dengan 30 per 100 kali 100%. Nah, ini berarti hasilnya 30%. Nah, jadi larutan NaCl nya ada 30%. Nah, ini nomor 1 ketika menyatakan larutan atau konsentrasi larutan dalam bentuk persen volume, Kemudian yang kedua, untuk menyatakan larutan ini nomor 2 nya adalah dalam bentuk persen massa. Jadi kalau yang nomor 2 ini konsentrasi larutan dalam bentuk persen massa. Nah, persen massa itu berarti ya massa terlarut ya. Berarti yang atas adalah massa terlarut dibagi massa pelarut plus terlarut. Nah, kalikan 100%. Jadi kalau persen massa ya berarti massa per massa, gitu aja konsepnya. Untuk contohnya di materi itu adalah di materi ini, jadi massa terlarut dibagi massa larutan. Contohnya, hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa yang dibuat dengan melarutkan 125 gram NaCl ke dalam 375 gram air. Nah, ini contoh mudahnya. Berarti ini saya tulis contohnya. Contoh 375 gram NaCl dilarutkan dalam NaCl-nya kayaknya yang ini ya, NaCl-nya yang 125, 375-nya yang air. Maaf, ini keliru. Ini adalah 125. Dilarutkan dalam air 375 gram. Nah, berarti konsentrasinya dalam bentuk massa adalah 125. Ini adalah terlarutnya dibagi pelarut plus terlarut, berarti 125 plus 375 kali 100%. Nah, ini sama dengan
ini ditambah ini kan ini 125 dibagi 500 kali 100%, benar ya. Nah, berarti ini kalau ditulis 125 dibagi 500 itu ada 4, berarti 0,4 kali 100%, atau hasilnya adalah 40%. Nah, 40%. Sorry, ini 125/500. Maaf, keliru hitungannya. 125/500 itu, oh maaf, betul. Ini adalah 125 itu 1/4, maaf, kok 4. Ini hasilnya adalah 1/4, maaf, 1/4, bukan 4, bukan 0,4 ya, 1/4. Nah, berarti 1/4 itu adalah 25, berarti ini ada 25%. Nah, ini hasilnya. Nah, ini cara menyatakan konsentrasi larutan dalam persen massa. Konsepnya mudah. Yang atas adalah massa terlarut, kemudian yang bawah adalah massa pelarut dan terlarut. Nah, yang harus diingat, jika yang di atas itu, mungkin nanti variasi soalnya adalah ini gram, yang bawah mungkin pelarutnya misalnya dalam kilogram, misalnya seperti itu. Jadi konsepnya adalah satuannya kalau dalam gram ya gram semua. Jadi nanti mungkin variasinya adalah menyamakan satuannya, kalau gram ya gram semua, kalau kilogram kilogram semua. Konsepnya di situ. Baik, itu yang kedua, bagaimana menyatakan konsentrasi larutan dalam persen massa. Kemudian kalau di PowerPoint itu yang ketiga itu adalah variasi atau gabungan dari massa dan volume. Jadi konsentrasi dalam persen massa dibagi volume. Persen massa dibagi volume. Ini contohnya. Contohnya ini saya pindah. Hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa dibagi volume yang dibuat dengan melarutkan 30 ml NaCl ke dalam air sehingga membentuk 100 ml larutan. Densitas NaCl 1,2 gram per mililiter. Oke, berarti ini yang dilarutkan adalah 30 ml NaCl. Contoh ketiganya, yang ketiga itu konsentrasi dinyatakan dalam massa per volume. Jadi massa itu satuannya berat, gram, kemudian volume satuannya mililiter, kalikan 100%. Contohnya tadi ada 30 ml NaCl, kemudian dilarutkan tapi dilarutkan ke dalam air sehingga membentuk 100 ml larutan. Berarti sehingga membentuk 100 ml larutan ini, berarti 100 ml ini adalah gabungan dari NaCl dan airnya. Berarti airnya 70.
Berarti ini digabung di dalam air, ini plus air ya, plus air, sehingga larutannya itu menjadi 100 ml. Nah, seperti ini. Berarti terlarutnya, nah ini kan terlarutnya itu kan 30 ml NaCl. Nah, ini terlarutnya itu harus dinyatakan dalam gram, kan gitu. Nah, terlarutnya itu atau yang di atas ini kan harus dalam gram. Berarti 30 ml ini harus dilubah dalam gram. Densitas atau rho NaCl, densitas dari NaCl ini adalah 1,2 gram per mililiter. Jadi maksudnya 1,2 gram per 1 ml, atau setiap 1 ml itu beratnya 1,2 gram. Membacanya seperti itu. Berarti kalau 30 ml, ini ada berapa gram, kan gitu. Berarti kalau 1 ml 1,2 atau 1,2 gram per 1 ml. Jadi setiap 1 ml itu beratnya 1,2. Berarti kalau 30 ml ada berapa gram? Berarti ini tinggal 1,2 dikalikan ya 30. Nah, berarti ini kalau satuannya kita tulis di sini ya, berarti ini adalah gram per mililiter dikalikan mililiter. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, ini kan ini coret, berarti satuannya tinggal gram, kan gitu. Nah, ini berarti 3 dikalikan 1,12 berarti ada 36 gram. Nah, ada 36 gram. Kemudian berarti konsentrasinya ini berarti ada 36 gram dibagi volumenya ada 100. Nah, 100 kali 100%. Berarti ini hasilnya ada 36%. Nah, ini cara yang ketiga, menyatakan konsentrasi larutan dalam bentuk massa per volume. Kemudian yang kelima menyatakan larutan itu dalam molaritas. Nah, kalau di slide, nah ini molaritas ya. Jadi molaritas adalah unit konsentrasi atau satuan konsentrasi dari larutan yang didasarkan pada jumlah partikel per liter. Jumlah partikel itu dinyatakan dalam mol ya. Mol. Jadi mol terlarut dibagi 1 liter. Mol terlarut dalam 1 liter berarti kalau ada larutan mempunyai 0,7 M. M itu adalah molaritas atau 0,7 molaritas, artinya di sini ada 0,7 mol per 1. Nah, ini liter ya, dalam liter, 1 liter. Jadi ada 0,7 mol per 1 liter di sini. Oke. Yang bawah ini masih liter untuk larutannya, yang atas adalah molnya. Berarti nanti problemnya adalah mungkin mencari molnya ini berapa mol, terus volume larutannya harus dijadikan dalam liter, seperti itu. Oke, contohnya ini. Hitung molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 29,5 gram NaCl dalam air membentuk 200 ml larutan ini titik ini. Nah, mRNaCl adalah 58,5. Nah, ini saya tulis dulu. Saya tulis di sini.
Yang nomor 4 adalah molaritas. Molaritas itu mudah mengingatnya adalah mol per liter. Nah, per liter. Ini satuannya M besar gitu ya. Contohnya tadi 29,25 gram NaCl 29,25, maaf lupa, 29,25 gram NaCl yang dilarutkan di dalam air sehingga membentuk larutannya ini. Kalau kita gambar, nah ini itu dimasukkan ke dalam air sehingga jumlah terlarut dan pelarutnya itu ada 200 ml. Nah, ditanya berapa molaritas. Berarti yang pertama, yang paling mudah, volumenya di sini harus dalam liter, ini mililiter. 200 ml ini sama dengan berapa liter kan gitu. 1 liter sama dengan 1000 ml. Berarti kalau 200 ml ya di sini berarti 200 dibagi 1000 atau 0,2. Berarti nanti di sini ini itu 0,2. Nah, sekarang berapa mol kan gitu. Jadi di sini 29,25 gram NaCl. Nah, kita harus tahu berapa mol relatif dari NaCl. Jadi kita harus membaca ini. NaCl berarti Na-nya 1, Cl-nya 1. Na-nya adalah, nah kalian harus cari tabel periodik ini yang ada berat ininya, berat mol ininya, berat mol relatifnya. Berarti ini Na-nya adalah 2,99 atau 23 gram. Karena 1 ya berarti 23. Yang NaCl-nya adalah 35,453. Ini adalah 35,453. Nah, ini dijumlahkan. Berarti ini kalau dijumlah ketemu 58,453, atau kalau di soal itu 58,45. Nah, itu adalah MR atau mol relatif ya, mol relatif. Jadi 1 molnya itu beratnya 58,45 ya. Karena ini Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti berat mol relatifnya adalah 58,45. Nah, kalau di soal tadi kita ke bawah. Nah, kalau 29,25 gram, ini pertanyaannya adalah berapa mol kan gitu. 1 molnya 58,1 mol NaCl itu sama dengan 58,45 ya. 58,5 dia langsung diringkas, itu dibulatkan 58,5. Oke, tadi sudah paham mencari 58,5 ya. 1 molnya ada ini. Berarti kalau
29,25 gram berapa mol? Berarti ya tinggal 29,25 dibagi 58,5. Nah, ini hasilnya. Ini udah dihitung di sini hasilnya. Sebentar. Kita kalkulator aja, atau ini kan sebenarnya setengahnya, ini kalikan 2,58, berarti ini benar. Ini ada 0,5 mol. Jadi 1 mol NaCl itu beratnya sekian. Kalau sekian berapa mol kan gitu. Ada setengah mol, berarti di atasnya ini adalah 0,5 mol NaCl. Ini larutannya, berarti ini hasilnya 5 dibagi 2,5 molaritas atau 2,5 m. Nah, seperti ini. Jadi ini konsentrasi atau pengukuran konsentrasi larutan dengan molaritas. Konsepnya adalah mol dibagi liter, bukan mililiter tapi mol per liter. Nanti variasinya adalah ya tadi itu, menjadikan dari mililiter menjadi liter, kemudian mencari molnya seperti ini tadi. Oke, yang terakhir menyatakan larutan, konsentrasi larutan itu dengan molalitas. Kalau tadi itu molaritas, sekarang molalitas, bedanya R sedikit ini. Nah, ini konsepnya adalah masih sama, jumlah mol per. Nah, jumlah mol per kilogram pelarut. Nah, konsepnya di situ. Jadi yang kelima adalah molalitas. Yang kelima adalah molalitas. Molalitas. Nah, ini adalah mol per kilogram. Nah, yang perlu dicatat di sini kilogramnya ini adalah kilogram pelarut saja. Jadi bukan terlarut dan pelarut, tapi yang bawah ini hanya pelarut saja. Hanya pelarut saja. Jadi kalau yang soal tadi ini mililiternya adalah ini, berarti kalau ini agak panjang, nanti sebenarnya contoh di sini aja. Ini contohnya. Hitung molalitas larutan yang dibuat dengan 428 NaCl dalam 150 gram air. Berarti sebentar, saya tulis lagi 42,8. Kalau contoh di situ 42,8 gram NaCl yang dilarutkan atau ditambah 150 gram air, dilarutkan dalam 150 gram air. Nah, berapa molalitasnya? Nah, berarti yang harus kalian catat dulu adalah ini. Jadi pelarut. Jadi 150 gram air ini menjadi pelarut. Ini harus dalam kilogram, berarti ini 150 gram air itu sama dengan, ingat 1 kilogram ada 1000 gram, berarti ini dibagi 1000 atau 0,150 kilogram. Berarti ini nanti 0,15. Kemudian, nah ini tinggal ini berapa mol kan gitu. Sama seperti tadi, karena ini masih NaCl, berarti 42,8 dibagi tadi 58,5.
Ini kalau kita kalkulator ya, coba ya, sambil ngecek hitungan. Dua 8 dibagi 58,5, 0,73. Nah, ini sama dengan 0,73. 0,7316 ya, mol. Nah, berarti ini ada 0,7316. Nah, ini kalau dihitung berarti dibagi 0,15 dibagi 0,15, hasilnya 48,77. Sebentar, benar. Kok hasilnya 400? Keliru. Oh, mohon maaf, benar. Tidak dikalikan 1% ya, 48,87. Nah, ini hasilnya adalah 4,87 M kecil atau molaritas. Jadi ini tidak dalam persen ya. Ini tidak dalam persen. Tidak dalam persen. Yang molaritas tadi juga sama ya. Ini tidak dalam persen. Jadi jangan terjebak. Kemudian yang persen adalah yang 3 di atas tadi, yang persen massa per volume. Kemudian persen massa per massa itu juga dalam persen. Kemudian yang pertama persen volume, jadi volume per volume itu dalam persen. Nah, baik itu bagaimana cara menyatakan konsentrasi atau satuan konsentrasi suatu larutan. Yang pertama adalah persen volume ya, persen volume terlarut dibagi pelarut dan terlarut kali 100%. Yang kedua persen massa terlarut dibagi massa pelarut ditambah terlarut kali 100%. Yang ketiga itu gabungan massa per volume kali 100%. Volumenya juga adalah volume larutan. Kemudian yang keempat molaritas, simbolnya M besar. Itu jumlah mol dibagi volume, volumenya dalam liter. Kalau ini tidak dalam persen ya. Kemudian yang keempat adalah molalitas, mol per kilogram. Nah, di sini bedanya adalah pembaginya itu bukan pelarut plus terlarut, tapi hanya pelarut saja, diingat. Dan ini juga tidak di dalam persen. Baik, silahkan dipelajari lagi, mungkin bisa browsing-browsing terkait konsentrasi larutan, kemudian bisa latihan sendiri. Untuk video yang tambahan pertama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.